Selamat datang di Pengantar Manajemen episode 4. Hari ini kita akan membahas salah satu fungsi manajemen yang paling penting, yaitu perencanaan, atau yang sering disebut planning. Kenapa ini penting banget? Karena tanpa perencanaan, sebuah organisasi itu kayak lagi jalan tanpa Google Maps. Mungkin bisa sih jalan, tapi nyampe ke tujuannya atau enggak, itu belum tentu. Jadi, siapkan catatanmu. Kita mulai petualangan kita di dunia perencanaan. Jadi, apa sih sebenarnya perencanaan itu? Kalau disederhanakan, perencanaan adalah proses menentukan tujuan organisasi dan memutuskan gimana cara terbaik untuk mencapainya. Ini seperti membuat blueprint sebelum membangun rumah. Ada 3 hal utama di sini. Pertama, menentukan mau kemana arah organisasi kita. Kedua, menentukan jalan mana yang mau kita tempuh untuk sampai ke tujuan itu. Dan yang ketiga, menentukan siapa melakukan apa, kapan, dan bagaimana. Manajer butuh perencanaan ini supaya setiap keputusan yang diambil nggak asal-asalan, tapi benar-benar terarah dan punya dasar yang kuat. Tanpa rencana, tim bisa bingung dan sumber daya bisa terbuang sia-sia. Lalu, kenapa perencanaan itu sepenting itu? Coba bayangkan sebuah perusahaan yang berantakan. Semua orang kerja sendiri-sendiri, tanpa arah yang jelas. Bandingkan dengan perusahaan yang terstruktur rapi, di mana setiap orang tahu tugasnya dan bergerak ke arah yang sama. Itulah kekuatan dari perencanaan. Pertama, perencanaan itu memberi arah. Semua anggota tim, dari level atas sampai bawah, jadi tahu tujuan bersama yang mau dicapai. Kedua, perencanaan membantu mengurangi ketidakpastian. Masa depan memang nggak ada yang bisa tebak 100%. Tapi dengan adanya rencana, kita bisa lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan dan tantangan yang mungkin muncul. Ketiga, perencanaan membuat penggunaan sumber daya jadi lebih efisien. Waktu, uang dan tenaga kerja nggak akan terbuang percuma, karena semuanya sudah dialokasikan dengan baik. Terakhir, perencanaan memudahkan pengendalian atau controlling. Kita bisa membandingkan hasil yang dicapai dengan rencana awal, untuk melihat apakah kita sudah di jalur yang benar, atau perlu ada perbaikan. Dalam manajemen, perencanaan itu nggak cuma satu jenis, tapi ada beberapa tingkatan. Kita bisa membaginya jadi 3 jenis utama, biasanya digambarkan seperti hierarki piramida. Di puncak piramida, ada yang namanya perencanaan strategis, atau strategic planning. Ini adalah rencana jangka panjang, biasanya untuk 3-5 tahun ke depan. Yang membuat rencana ini adalah manajemen tingkat atas, seperti CEO atau Dewan Direksi. Fokusnya adalah pada gambaran besar perusahaan. Misalnya, menentukan visi dan misi, atau menetapkan tujuan besar, seperti menjadi perusahaan transportasi online nomor 1 di Asia Tenggara. Dalam 5 tahun, rencana ini jadi panduan utama bagi seluruh organisasi. Di tingkat tengah, ada perencanaan taktis atau tactical planning. Ini adalah rencana jangka menengah, sekitar 1-3 tahun. Rencana ini dibuat oleh manajer tingkat menengah, seperti kepala departemen atau manajer cabang. Tugas mereka adalah menerjemahkan rencana strategis yang besar tadi menjadi rencana yang lebih konkret untuk departemen masing-masing. Kalau rencana strategisnya mau jadi nomor 1, maka rencana taktisnya bisa jadi seperti Departemen Operasional akan meluncurkan 200 unit armada baru di 3 kota besar dalam 2 tahun ke depan, atau Departemen Pemasaran akan meningkatkan brand awareness sebesar 40%. Nah, di tingkat paling bawah, ada perencanaan operasional atau operational planning. Ini adalah rencana jangka pendek, bisa harian, mingguan, atau bulanan. Rencana ini dibuat dan dijalankan oleh manajer lini pertama atau supervisor. Isinya sangat detail dan fokus pada kegiatan sehari-hari untuk memastikan roda perusahaan terus berputar. Contohnya, membuat jadwal shift untuk para sopir minggu ini, menentukan target penjualan harian untuk tim sales, atau mengatur alur produksi barang setiap harinya. Jadi, ketiga jenis perencanaan ini saling terhubung dan mendukung satu sama lain. Dari visi besar sampai ke aksi nyata setiap hari. Supaya sebuah rencana bisa berjalan dengan baik, ada beberapa elemen penting yang harus ada di dalamnya. Anggap saja ini seperti checklist yang harus dipenuhi. Pertama, tentu saja harus ada tujuan atau goals.
Ini adalah jawaban dari pertanyaan, apa yang mau kita capai? Tujuan harus jelas, terukur, dan punya batas waktu. Kedua, ada strategi. Ini adalah cara atau pendekatan umum yang akan kita gunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Ketiga, ada kebijakan atau policy. Ini adalah pedoman umum yang memberikan batasan dalam pengambilan keputusan, biar nggak melenceng dari nilai-nilai perusahaan. Keempat, ada prosedur. Ini adalah serangkaian langkah-langkah detail yang harus diikuti untuk menjalankan sebuah tugas. Terakhir, yang gak kalah penting adalah anggaran atau budget. Ini adalah rencana alokasi sumber daya finansial. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan semua rencana ini? Dengan adanya semua elemen ini, perencanaan jadi lebih jelas, komprehensif, dan lebih mudah untuk dieksekusi oleh seluruh tim. Dalam praktiknya, para manajer nggak membuat rencana dari nol begitu saja. Ada beberapa teknik populer yang sering dipakai di dunia manajemen untuk membantu proses perencanaan jadi lebih akurat dan berbasis data. Salah satu yang paling terkenal adalah analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari strengths atau kekuatan, weaknesses atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Dengan menganalisis keempat faktor ini, perusahaan bisa memahami posisi mereka di pasar dan merumuskan strategi yang paling tepat. Teknik kedua adalah forecasting atau peramalan. Ini adalah proses memprediksi tren atau kejadian di masa depan berdasarkan data historis dan analisis pasar. Misalnya, memprediksi permintaan produk di musim liburan berdasarkan data penjualan tahun sebelumnya. Selanjutnya, ada benchmarking. Sederhananya, ini adalah proses membandingkan kinerja, produk, atau proses bisnis kita dengan pesaing terbaik di industri yang sama. Tujuannya adalah untuk belajar dari yang terbaik dan menemukan area mana yang bisa kita tingkatkan agar bisa lebih kompetitif. Terakhir, ada teknik seperti Gantt chart atau network planning. Ini adalah alat visual untuk membuat jadwal kegiatan yang sangat detail, lengkap dengan timeline, urutan tugas, dan siapa yang bertanggung jawab. Ini sangat membantu dalam mengelola proyek yang kompleks agar selesai tepat waktu. Semua teknik ini adalah senjata andalan manajer untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan terarah. Biar lebih kebayang, kita coba lihat contoh sederhana ya. Misalkan ada sebuah startup kopi yang punya tujuan strategis untuk meningkatkan penjualan sebesar 30% dalam 1 tahun ke depan. Rencana strategisnya adalah ekspansi pasar dan penguatan brand. Dari situ, diturunkan ke rencana taktis. Departemen marketing akan menambah tim digital marketing dan mengalokasikan budget lebih besar untuk iklan di media sosial. Departemen operasional akan membuka 2 cabang baru di lokasi strategis. Lalu, turun lagi ke rencana operasional. Tim marketing membuat jadwal konten harian untuk Instagram dan TikTok. Manajer cabang baru membuat SOP atau standar operasional prosedur untuk pelayanan pelanggan dan jadwal kerja untuk para barista. Hasilnya, semua tim, dari CO sampai barista, jadi paham peran dan tugas masing-masing untuk mencapai tujuan besar perusahaan. Semuanya bergerak sinergis dan terkoordinasi. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa perencanaan adalah fondasi atau pilar utama dari semua fungsi manajemen lainnya. Tanpa rencana yang matang, fungsi-fungsi lain seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian tidak akan bisa berjalan secara efektif. Setelah kita tahu cara menentukan arah dan tujuan lewat perencanaan, di episode berikutnya, kita akan lanjut membahas fungsi yang kedua, yaitu bagaimana cara menyusun tim dan sumber daya. Itulah pengorganisasian atau organizing. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di episode 5.